Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat datang di kelas biologi. Di sini kita akan membahas mengenai pengantar keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati atau keanekaragaman biodiversitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan dari gen, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah. Nah, jadi menurut Wilcox, definisi dari keanekaragaman hayati itu adalah merupakan keanekaragaman bentuk kehidupan pada semua tingkat sistem biologis, mulai dari molekuler, organisme, populasi, sampai dengan ekosistem. Nah, berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992, keanekaragaman hayati itu didefinisikan sebagai variabilitas antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk antara lain ekosistem darat, ekosistem laut, dan perairan lainnya, serta kompleks ekologis di tempat mereka menjadi bagiannya, termasuk keanekaragaman di dalam spesies, di antar spesies, dan di ekosistem. Nah, ada satu lagi definisi dari keanekaragaman hayati, ini disampaikan oleh Gaston dan Spicer dalam buku mereka yang berjudul Biodiversity and Introduction. Jadi keanekaragaman hayati itu merupakan variasi dari kehidupan di semua tingkat organisasi biologis. Mengapa sih kita perlu mempelajari keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati? Karena segala sesuatu yang hidup di dalam suatu ekosistem adalah bagian dari jaring-jaring kehidupan, termasuk juga kita sebagai manusia. Nah, setiap spesies di muka bumi, sekecil apapun, akan memiliki peranan penting dalam kehidupan spesies lainnya. Baik tumbuhan, hewan, serangga, bahkan mikroorganisme akan sangat bergantung satu sama lain dan saling memberi manfaat, seperti sebagai penyedia makanan, tempat tinggal, penyedia oksigen, dan juga pengayah tanah. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas mengenai klasifikasi dari makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini kenapa sih penting dipelajarin? Karena klasifikasi makhluk hidup ini merupakan suatu klasifikasi dari pembagian ya, yang akan memudahkan kita dalam mempelajari suatu keanekaragaman hayati atau suatu makhluk hidup. Nah, sejarah klasifikasi modern itu dimulai dari tahun 1735. Jadi ini ketika Carolus Linnaeus mencetuskan sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi pertama itu dicetuskan menjadi sistem klasifikasi dua kingdom, yaitu kingdom Vegetabilia dan kingdom Animalia. Jadi Vegetabilia ini isinya tumbuh-tumbuhan dan Animalia ini isinya hewan. Lalu pada tahun 1866 Ernest Haeckel itu memasukkan mikroorganisme di dalam sistem klasifikasi sehingga muncullah kingdom baru yang namanya Protista. Jadi semua organisme sel satu masuk ke dalam suatu kingdom yang namanya kingdom Protista. Nah, Shelton pada tahun 1925 itu membagi dua empire. Jadi di sini berdasarkan ada tidak adanya selubung inti sel atau selubung nukleus, itu terdapat empire prokaryota dan empire eukaryota. Nah, pembagian dua empire ini kemudian disusul dengan terbentuknya kingdom baru. Jadi Copeland pada tahun 1938 memasukkan mikroorganisme yang prokariot itu di dalam suatu kingdom yang bernama kingdom Monera. Sementara organisme lain yang sifatnya eukariot itu mikroorganismenya masuk ke dalam suatu kingdom namanya kingdom Protista. Jadi dari kingdom Protista itu terpecah menjadi dua, yang memiliki selubung inti sel itu tetap di kingdom Protista, sementara yang tidak memiliki selubung inti sel itu dia masuk ke kingdom Monera. Pada tahun 1969, Whittaker menemukan bahwa jamur dan tumbuhan itu memiliki karakteristik yang cukup berbeda gitu kan. Jadi jamur ini tidak semuanya kemoautotrof, sebagian juga ada yang memperoleh makanan dari parasit, ada juga yang bersifat parasit obligat, jadi dia hanya bisa parasit sama makhluk hidup lain. Nah, maka di sini karena banyaknya perbedaan dari jamur dan tumbuhan, maka jamur ini dikeluarkan dari kingdom plantae, masuk ke kingdom sendiri namanya kingdom fungi. Jadi Whittaker ini total mencetuskan jadi
era Whittaker ini terdapat 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae, Kingdom Fungi, dan Kingdom Animalia. Nah, karena ilmu pengetahuan ini terus berkembang ya, jadi pada sekitar tahun 1977, Carl Woese itu menemukan bahwa di dalam Kingdom Monera ini terdapat ada bakteri sejati dan ada juga bakteri purba atau dia sebutnya Archaebacteria. Jadi ada Eubacteria dan Archaebacteria sehingga dia memisahkan Kingdom Monera menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Pada tahun 1990 dengan bantuan kemajuan teknologi DNA, dia membuat 3 domain dalam kehidupan. Jadi ini masih kita pakai sampai sekarang ya. Jadi makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 domain utama. Itu di atasnya kingdom. Jadi ada bakteria, archaea, dan eukarya. Bakteria ini isinya adalah kingdom Eubacteria. Untuk archaea ada kingdom Archaebacteria dan eukarya. Lalu pada tahun 1993, Cavalier and Smith itu mencetuskan sistem 8 kingdom. Nah, 8 kingdom ini dibagi lagi berdasarkan perbedaan-perbedaan ya. Jadi di dalam kingdom Protista itu dibagi menjadi ada kingdom Archaezoa, Protozoa, dan Chromista. Jadi karena Protista ini seperti tempat sampah ya, jadi semua makhluk hidup yang penting dia bersel tunggal dan memiliki selubung inti sel dimasukkan ke dalam kingdom Protista. Nah dari situ ditelaah lagi, dilihat lagi ternyata dari makhluk hidup itu masih bisa dipisah lagi menjadi Archaezoa, Protozoa, dan Chromista. Nah kita akan bahas lebih lanjut setelah ini ya. Nah, ini yang pertama, kita akan bahas tentang sistem klasifikasi yang disusun atau dibentuk oleh Carolus Linnaeus. Jadi, Carolus Linnaeus itu membuat klasifikasi yang sederhana dan mudah dipahami berdasarkan struktur kemiripan dari suatu organisme makhluk hidup. Jadi, ini klasifikasi yang dibuat oleh Linnaeus itu tidak ada hubungannya dengan evolusi. Jadi, dia hanya melihat dari struktur luar suatu makhluk hidup, karena pada tahun itu memang itu yang bisa kita gunakan sebagai dasar pengelompokan, karena mikroskop belum banyak, belum canggih, kemudian teknologi DNA apalagi gitu ya. Nah, jadi selain dia membentuk sistem klasifikasi berdasarkan struktur, kemiripan struktur dari suatu makhluk hidup, dia juga membuat kelompok-kelompok makhluk hidup yang dinamakan taksa atau takson. Dari setiap tingkat takson atau tingkat taksa itu nanti akan ada kumpulan individu yang ada di dalam situ. Nah, dia juga memberikan sistem penamaan binomial nomenklatur. Nah, ini yang masih kita gunakan sampai dengan sekarang. Nah, ini contoh bagaimana sistem klasifikasi dari Carolus Linnaeus ya. Jadi contoh misalnya di sini ada manusia ya. Manusia masuk kingdom Animalia. Filumnya Chordata, ini kelasnya Mamalia, ordonya Primata, familinya Hominidae, genusnya Homo, Homo ini manusia-manusiaan. Kemudian spesiesnya Homo sapiens. Homo itu human atau manusia, dan sapiens ini adalah cerdas gitu. Jadi Homo sapiens itu manusia cerdas. Nah, kita bisa lihat nih sini ada anjing dan serigala ya. Jadi anjing itu nama spesiesnya Canis lupus familiaris, yaitu anjing serigala yang belonging to the household. Jadi peliharaan, anjing peliharaan. Sementara kalau serigala nama ilmiahnya Canis lupus yang artinya anjing serigala gitu. Nah, pada tahun 1866, Ernest Haeckel ini membagi klasifikasi menjadi 3 ya. Ada Animalia, Plantae, sama Protista. Jadi semua hewan itu masuk ke kingdom Animalia dan semua kemudian semua tumbuhan itu masuk ke kingdom Plantae dan semua uniseluler organisme atau organisme bersel tunggal itu masuk ke kingdom Protista gitu. Nah, pada tahun 1925, Edward Chapton itu
memperhatikan bahwa ada yang namanya makhluk hidup yang memiliki selubung inti sel atau memiliki inti sel. Jadi ini ada membran nukleus. Kemudian ada juga yang tidak memiliki selubung inti sel sehingga DNA-nya itu terburai di dalam sel. Nah, yang tidak memiliki selubung inti sel ini masuk ke dalam kelompok prokariota. Karyon itu artinya inti ya. Jadi prokariota itu purba, jadi inti yang purba, jadi nggak punya inti sel. Eukariota, eu itu artinya sejati, jadi eukariota itu dia memiliki inti sel yang sejati gitu. Nah, pada tahun 1938, Herbert Frankler Copeland membagi makhluk hidup menjadi 4 kingdom di sini ya. Jadi dia membagi kingdom protista tadi. Jadi dia memasukkan Monera di sini. Monera, protista, plantae, dan animalia. Jadi Monera ini isinya prokariota dan seperti misalnya bakteri, kemudian alga hijau biru. Sementara untuk protista itu adalah isinya eukariota seperti alga, fungi, dan protozoa. Jadi protista ini masuk ke kingdom fungi kalau dari Copeland. Nah, ini pembagian ini ya, pembagian kingdomnya ya. Jadi kingdom Monera ini isinya organisme yang tidak memiliki jaringan tubuh, tidak memiliki morphological complexity, dan tidak memiliki divisiasi dari sel. Kemudian nutrisi cara penyerapan nutrisinya itu macam-macam, ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Isi anggota kingdom Monera ini adalah prokariota. Lalu Eubacteria, Archaebacteria, dan Actinomyces ini contoh genusnya ya, Eubacteria, Archaebacteria, dan Actinomyces. Lalu kingdom protista. Kingdom protista itu organisme bersel tunggal juga. Di dalamnya itu terdapat berbagai macam cara memperoleh makanan. Ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Organismenya itu contohnya bakteri, alga, sama fungi, ada protozoa juga. Lalu kalau kingdom plantae, ini dia multiselular organisme. Lalu semua anggota kingdom plantae itu harus autotrof. Di situ ada tanaman-tanaman seperti Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperma, dan Angiosperma. Nah, kalau kingdom animalia, ini juga multiselular organisme yang biasanya seluruh anggotanya ini bersifat heterotrof. Nah, anggota dari kingdom animalia ini adalah hewan-hewan tingkat tinggi seperti invertebrata dan vertebrata. Nah, pada tahun 1969 ini Robert Whittaker membagi organisme menjadi 5 kingdom. Jadi organisme itu pertama dibagi dua dulu berdasarkan ada tidaknya selubung inti, ada prokariotik dan eukariotik. Semua yang prokariotik masuk ke kelompok namanya Monera. Yang eukariotik dibagi menjadi dua lagi, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Yang uniseluler sifat namanya protista, yang multiseluler dibagi lagi menjadi dua kelompok. Apakah punya dinding sel ataukah tidak punya dinding sel. Ketika dia tidak punya dinding sel, maka jadilah dia animalia kingdomnya. Ketika dia punya dinding sel, dilihat lagi bagaimana cara dia memperoleh makanan. Apakah dia fototrof atau heterotrof. Ketika dia fototrof, maka dia masuk ke golongan plantae. Kalau dia heterotrof, maka dia termasuk golongan fungi. Nah, tahun 1977, Kaus itu melakukan ini ya, membagi. Jadi membagi prokariota itu jadi bakteri, kemudian Archaebacteria. Jadi Archaebacteria ini disebut Archaebacteria karena dia bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang ekstrim lingkungannya. Jadi seolah-olah dia bisa hidup di bumi ketika bumi masih belum seperti sekarang ya, masih punya lingkungan yang sangat ekstrim gitu.
Nah, ini dibentuk 6 sistem klasifikasi oleh Carl Woese. Jadi dia tambah 1 kingdom, yaitu kingdom Archaebacteria. Di sini Archaebacteria ini semuanya uniseluler, ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Dia sebagian bisa fotosintesis, kemudian bergeraknya dengan flagel, lalu reproduksi bisa secara aseksual dengan pembelahan, kemudian bertunas, lalu fragmentasi. Nah, Carl Woese itu juga dengan menggunakan 16S ribosomal DNA ya. Jadi dia membuat pohon filogenetik kehidupan yang ini berdasarkan klasifikasinya itu berdasarkan dari kekerabatan secara evolusioner. Jadi dibagi menjadi 3 ternyata secara kekerabatan evolusioner. Makhluk hidup itu ada bakteria, archaea, dan eukarya. Ini kingdomnya. Ini domainnya. Domain bakteria, archaea, dan eukarya. Lalu yang paling bawah ini adalah kelas Universal Common Ancestor atau LUCA. Nah, pada tahun 1998, Kavalieri Smith ini menjelaskan mengenai evolusi dari. Jadi setelah diketahui kekerabatan makhluk hidup berdasarkan ribosomal DNA ya, klasifikasi itu dari yang tadinya hanya menggunakan sistem yang kemiripan atau persamaan sifat-sifat atau strukturnya, sekarang menuju ke arah kekerabatan secara evolusioner. Jadi ada dua pemisah ya, ada eukariota dan prokariota. Kemudian muncul mitokondria bakteri. Bakteri ini ada yang menjadi mitokondria ya, berevolusi menjadi mitokondria dengan proses endosimbiosis. Lalu terbentuklah protozoa. Lalu ini menjadi plantae. Kemudian plantae ini membentuk kingdom Chromista. Lalu ada yang protozoa yang berevolusi memiliki dinding sel dari kitin akan berkembang menjadi fungi, sementara protozoa yang berevolusi menjadi multiseluler epitelia, memiliki kolagen, menghasilkan sel telur dan sperma menjadi kingdom Animalia itu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Mungkin dari kalian masih ada yang memiliki banyak pertanyaan, silahkan langsung ke forum diskusi yang ada di Fiklas dan Siakadu. Di situ nanti kita akan membahas hal-hal yang masih belum jelas gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.